بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita panjatkan, kita akan membuka tanya jawab dengan judul Anda bertanya, kami menjawab. Dan insya Allah kita akan coba menjawab, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Dan kita berharap tentunya yang kita sampaikan semuanya benar, tidak ada maksud untuk menyampaikan yang salah, tetapi kalau ada yang salah tidak akan ada maksud tentunya. Dan kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan bila memang ada yang salah ya. Baik teman-teman sekalian, saya akan mulai membaca pertanyaan seperti biasanya. Ada yang masuk dan Anda kalau ingin bertanya bisa dikirim ke 08 satunya 3 kali 330 5353. Itu pertanyaan pertama. Setelah mengucapkan salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghitung zakat mal dan berapa persen, Ustaz? Zakat mal dikeluarkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah haul. Dan haul adalah masa setahun dari harta yang kita simpan atau investasikan. Jadi saya selalu sarankan, dan ini sudah pernah ditanyakan dalam majelis kita, hanya saja saya ingatkan kembali. Karena memang sekarang menjelang akhir Ramadan atau pertengahan Ramadan biasanya banyak orang yang mengeluarkan zakat malnya. Maka haul itu bisa Anda tentukan sendiri. Yang paling baik adalah Anda niatkan sekarang di acara kita ini, niatkan awal haul adalah Ramadan tahun lalu. Adalah Ramadan tahun lalu ya. Berarti sekarang sudah masuk haul Anda. Ramadan. Diniatkan bulan Ramadannya, bukan tanggal. Di salah satu dari tanggal-tanggal di bulan Ramadan, supaya memang Anda punya spare waktu yang luas dalam satu bulan ini. Kemudian setelah itu syarat yang kedua adalah nisab. Nisab adalah kadar minimal. Kadar minimal harta yang diinvestasikan dan yang ditabung. Kalau mencapai 85 gram emas, misal pada hari ini, misal contoh saja ini 1 gram 1 juta, berarti 85 juta. Nah, kalau sudah mencapai ini, tadi yang ditanyakan berapa persen yang dikeluarkan adalah 2,5%. 2,5% dari total harta tersebut. Jadi Anda gabungkan aja semuanya. Apa yang Anda investasikan, apa yang Anda juga tabungkan, digabungkan semuanya. Khusus barang-barang yang Anda pakai, walaupun mahal tidak ada zakatnya. Contoh rumah, Anda tinggal di Jakarta misalnya daerah Menteng yang mahal, Anda menggunakan mobil-mobil yang mahal, Anda menggunakan tas, dompet, jam tangan yang mahal, tapi Anda pakai ya, bukan untuk transaksi jual beli, bukan investasi, maka itu tidak ada zakatnya. Kalau emas dan perak, walaupun Anda pakai, tetap ada zakat, khusus masalah emas dan perak tentunya ya. Dan perlu kita ketahui, dan saya ingatkan kembali, pernah saya sampaikan ini ya, kalau zakat mal fungsinya mensucikan harta. Makanya dia ada syarat ya. Jadi selama 1 tahun pendapatan Anda berapa, kalau ada sesuatu yang berkecamuk, maksudnya bercampur dengan harta Anda yang haram, Anda tidak tahu itu dari siapa gitu kan, maka akan dibersihkan dengan zakat. Dan persentase yang 2,5% kecil sekali gitu kan. Juga kami sarankan teman-teman yang mengeluarkan zakat agar menghabiskan zakatnya di masa haul itu. Kecuali Anda adalah sebuah lembaga yang menerima zakat orang gitu loh. Nah, seperti kami di Yayasan Sedekah Kreatif menerima zakat. Ya, kalau ada di antara Anda mau berzakat, Anda bisa tentunya. Dan kalau sudah diserahkan kepada lembaga, baik tempat kami atau tempat lain, maka tentu saja ya, lembaga ini boleh mengeluarkan sesuai dengan maslahat yang dia lihat. Misalnya, memang dia tidak bisa menghabiskan seluruh zakat karena jumlahnya sangat besar yang dititipkan, maka kemudian dia memberikan setelah Idul Fitri, itu nggak ada masalah. Tapi kalau Anda sebagai ya, muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, harusnya tentu Anda sudah mengeluarkan di masa haul Anda itu atau di Ramadan tadi. Kalau kepada siapa uang itu diserahkan,
bisa teman-teman melihat surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 60. Ya, teman-teman bisa buka, sekarang dibuka aplikasi Al-Quran di handphonenya, surah At-Taubah, surah nomor 9 ayatnya 60. Saya berikan kesempatan untuk buka dulu teman-teman sekalian dan saya akan bacakan insya Allah. Sekali lagi surah At-Taubah, surah nomor 9 ayatnya 60. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Siapa itu orang fakir teman-teman sekalian? Orang yang tidak tahu mau makan apa hari ini, apalagi besok. Nggak ada sama sekali, nggak ada pekerjaan, nggak ada rumah, pakaian hanya di badan, sendal bahkan mungkin juga sudah putus, ya. Nggak tahu apa-apa. Cuma nasibnya kalau dapat hari itu makanan dia makan, kalau enggak dia tidur dalam kondisi lapar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang miskin. Nah, di sini perlu kita titik beratkan ya. Karena biasanya Indonesia digabung, fakir miskin. Padahal sebenarnya miskin berbeda. Miskin itu definisinya adalah orang yang punya pendapatan tapi kurang. Dia bekerja iya, tapi kurang. Misal pembantu rumah tangga, supir, seorang OB di kantor, mungkin gajinya 1,5 juta, 2 juta, tapi pekerjaan dia kebutuhan dia dalam sebulan misalnya mungkin 3 juta. Maka hampir setiap bulan dia tutup lubang gali lubang, utang lagi sama orang, bayar lagi, bulan depan dipotong lagi gajinya, seperti itu terus. Maka ini diistilahkan dengan orang miskin. Jadi walaupun dia pegawai, kalau kurang maka diistilahkan dengan miskin ya. Tapi tentu di sini dilihat juga proporsional, sesuai dengan porsinya ya. Jadi bisa saja ini kalau disalahgunakan apa yang saya katakan tadi, dia bilang walaupun gajinya 10 juta, oh saya juga miskin kok. Terbukti kebutuhan saya 12 juta. Nah itu tidak masuk dalam itu karena porsinya nggak masuk akal 10 juta per bulan lalu dia miskin kan gitu. Dan ini maksudnya adalah memang betul-betul orang yang mungkin cuma dapat gaji harian 80 ribu, 50 ribu, ya 20 ribu seperti itulah ya. Kemudian yang ketiga di situ disebutkan ya pengurus zakat, pengurus zakat atau amil zakat seperti lembaga-lembaga ya. Lembaga zakat mereka bisa memberikan gaji pegawainya dari situ. Itu yang ketiga. Yang keempat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Mu'allaf artinya orang yang hatinya masih bisa saja pindah agama, murtad dari Islam, gitu kan. Kemudian selanjutnya itu yang keempat ya. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga pengurus zakat, yang keempat adalah mu'allaf, yang kelima memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Tentu ini tidak ada dalam di zaman kita sekarang maksud saya. Tetapi zaman dulu ada ya, memerdekakan budak. Jadi kalau ada orang-orang dulu menang peperangan biasanya musuhnya jadikan budak diperjualbelikan di pasar. Anda boleh merdekakan mereka dengan zakat gitu kan. Jadi itu yang ke-5. Yang ke-6 adalah orang-orang yang berhutang atau terlilit utang. Jadi orang fakir 1, orang miskin 2, pengurus zakat 3, mu'allaf 4, memerdekakan budak 5, orang-orang yang berhutang 6. Kemudian yang ke-7, untuk jalan Allah. Nah ini ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat adalah jihad. Ada juga yang mengatakan semua disabilillah, termasuk bangun masjid dan segala macam. Ada yang berpendapat begitu, tapi kami termasuk berpegang pada pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah jihad. Karena Nabi SAW mengumpulkan harta termasuk dari zakat kalau akan berperang atau jihad ya. Itu yang ke-7 ya. Dan yang ke-8 adalah mereka yang sedang dalam perjalanan atau terputus jalan, ibnu sabil. Misalnya ada orang musafir ternyata dirampok, mereka kehabisan harta, seperti itulah. Lalu Allah mengatakan setelah 8 golongan ini disebutkan ya, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah yang maha pengetahui dan maha bijaksana. Jadi itu jawaban dari pertanyaan kepada siapa saja diserahkan. Kemudian apakah ada niat khususnya? Maka jawabannya tidak ada niat khusus. Cukup dalam hati saja insya Allah diniatkan ingin menjalankan itu. Ya karena
kalau kita mencari kembali menelusuri dengan teliti riwayat-riwayat Nabi SAW, kita tidak temukan ada riwayat yang menyebutkan niat khusus yang disebutkan dengan lafaz ya. Tapi insya Allah dengan niat dalam hati semuanya bisa insya Allah. Ya. Kita masuk pertanyaan kedua. Maaf saya tidak usah sebutkan namanya ya. Langsung saja ke pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sewaktu saya masih usia 6 bulan, orang tua saya cerai, terus ayah saya menikah lagi. Begitu juga dengan ibu saya. Waktu itu saya diambil oleh nenek dari ibu saya, kemudian dirawat sampai usia 5 tahun. Setelah itu ayah saya mengambil saya, kemudian lanjut mengurus dan menyekolahkan saya sewaktu kelas 6 SD. Ayah saya meninggal dan ibu tiri saya lah yang meneruskan merawat serta membiayai sekolah saya sampai SMA. Pertanyaan saya Ustaz, kepada siapa saya seharusnya berbakti, ibu kandung atau ibu tiri saya? Dan dengan cara apa bakti yang harus saya lakukan? Tapi sampai saat ini saya juga belum diakikah Ustaz. Saya juga sudah jauh dari ibu tiri saya karena sedang merantau. Jazakallahu khairan. Baiklah, ini dari Wira 21 Makassar. Saya sebut sekali ya, karyawan swasta ya. Mungkin ada baiknya juga kita sebutkan supaya tahu kalau yang mengikuti acara kita dari kota mana saja, mungkin berbagai profesi ya. Karena di sini memang disebutkan keterangannya. Mohon maaf, saya tarik dari perkataan saya yang saya bilang tidak usah sebutkan nama ya. Karena memang tertulis begitu. Jadi yang pertama tentunya Anda tetap harus bakti dan wajib kepada ibu Anda. Karena tidak mungkin kita menghapus status ibu walaupun tidak mengurus kita dari kecil. Tetapi Anda juga punya kewajiban berbakti pada ibu tiri Anda. Sebagai bentuk bakti pada ayah dan sebagai balas jasa atas kebaikan beliau ingin membiayai sekolah Anda tentunya. Ya. Kalau Anda lagi di perantauan pun tidak ada masalah. Anda tetap bisa berbakti dengan telepon, tanya kabarnya. Kalau Anda punya pendapatan Anda kirimkan untuk memenuhi kebutuhannya gitu kan. Walaupun teman-teman ibu tiri kita itu tidak mengurus kita, tapi dia pernah menjadi istri ayah kita, ya, cerai ataupun meninggal ayah kita, tetap kita punya kewajiban ya, berbuat baik dengan dia, karena dia pernah menjadi pasangan orang tua kita. Bahkan kalau Anda seorang laki-laki, maka wanita yang pernah dinikahi oleh ayah Anda akan jadi mahram Anda selamanya, abadi ya, walaupun sudah cerai sama ayah Anda. Selanjutnya dari Ani 37 tahun dari Jogja, ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apa tips fokus dalam berzikir? Zikir apa yang dibaca saat pagi dan petang? Sebenarnya sih kalau saya pribadi, saya coba lebih menikmati apa yang sedang saya kerjakan. Dan itu memang butuh training ya. Kalau kita biasakan insya Allah, maka akan nanti membentuk sebuah kebiasaan. Contoh misal gini, kalau ibu yang bertanya ini, ibu rumah tangga ataupun semua teman-teman yang ikuti acara kita, dimanapun Anda berada tentunya, semoga Allah merahmati kita semua. Kalau saya pribadi misalnya, saya lagi di depan saya dihidangkan makan nasi sama tempe sama sambal misalnya. Ini contoh. Walaupun saya lagi pengen ayam goreng misalnya atau daging, ya saya lupain aja itu. Yang saya tahu adalah depan saya ini sekarang. Maka dengan saya tahu inilah rezeki saya makan, saya akan menikmatinya. Ada orang subhanallah saking fokusnya menikmati apa yang sedang ada, biar dia cuma makan kerupuk saja nikmat aja kelihatan. Bahkan kita jadi pengen juga makan kerupuk itu. Kayak gitu. Jadi seperti itu kurang lebih. Kalau jawaban dari saya ya. Jadi kalau Anda lagi berzikir, maka fokus berzikir. Apapun yang mengalihkan Anda dari konsentrasi, tinggalkan. Misal Anda masih tiba-tiba ada yang telepon, Anda jangan angkat dulu. Ada yang mau ajak ngobrol, Anda kasih isyarat supaya tunggu dulu. Misalnya anak-anak, kecuali darurat sekali ya. Kalau Anda dipanggil oleh orang tua, atau oleh suami Anda, kalau Anda seorang istri, maka Anda jawab di situ. Tapi kalau tidak, masih bisa kasih isyarat, tunggu sebentar, Anda suruh tunggu saja. Disitulah Anda coba ya untuk fokus berzikir. Kemudian yang terakhir, coba ibu ini, ya, ibu Ani, coba ibu lebih banyak ya, mengetahui terjemahan daripada zikir yang sedang ibu baca. Terjemahannya ya, itu penting sekali karena dengan Anda baca terjemahannya, maka secara otomatis tentunya Anda akan lebih khusyuk, lebih terbawa dalam arus. Enak kan kalau kita baca itu kita faham ya. Baca terjemahan. Kalau kayak zikir pagi petang, ya, di sini dikatakan zikir apa yang dibaca saat pagi dan petang. Memang ada namanya zikir pagi petang. Kalau Ibu Ani mau tahu, Ibu tinggal ketik di Google zikir pagi petang. Ada kok di situ ya.
Akan kelihatan zikir pagi dibaca apa, zikir sore dibaca apa. Seperti itulah. Dan ada terjemahannya juga insya Allah. Tadi Radit 32 tahun Semarang, swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kantor sudah berapa bulan ini, atasan seperti mencari-cari kesalahan saya dan tidak menghargai kinerja saya. Terus terang saya jadi kepikiran terus dan sakit hati. Bagaimana saya menghadapi hal tersebut untuk tidak sakit hati dan pikiran dan hati selalu tenang? Kalau saya sederhana, kalau saya jadi Anda sederhana sekali. Yang saya lakukan adalah, saya coba tunjukkan terbaik saja. Ya, tunjukkan saja yang terbaik dari hasil kita, supaya tidak ada celah dia bisa menyalahkan kita kan. Karena kalau misalnya diminta, kerjakanlah 10 pekerjaan ini misalnya. Kita kerjakan dan selesai. Maka celah dari mana dia mau mencari kesalahan kita. Kan itu. Kemudian sisi yang itu satu sisi. Sisi yang lain coba Anda juga cari tahu kira-kira kenapa sebabnya. Apa yang membuat dia jengkel, apa yang membuat dia marah gitu. Kalau bisa bahkan Anda duduk bertanya pada beliau, mohon maaf saya mau bertanya, saya ingin tahu saja. Sebenarnya ada kesalahan apa yang saya lakukan? Kenapa bapak atau ibu terlalu benci sama saya? Atau ada sesuatu yang kelihatannya tidak suka? Mungkin saya bisa perbaikin kalau itu sebuah kesalahan. Coba kita ya meluruskan. Mungkin cuma kesalahpahaman saja. Mungkin dia pernah salam kepada Anda tidak jawab, mungkin. Saya pernah subhanallah di kantor ya. Alhamdulillah banyak ikhwah kita yang bergabung di kantor, Masya Allah. Ada seorang ikhwah pernah saya pas di parkiran kantor, keluar terus saya panggil dia. Pas dia lewat saya sapa gitu. Dia itu subhanallah lihat ke arah saya langsung jalan gitu. Saya sempat berpikir, apa orang ini nggak jawab salam saya gitu loh. Tapi saya tetap aja kontrol untuk tidak sangka buruk. Setelah beberapa waktu setelah itu saya coba panggil ke kantor, ke ruangan saya, lalu saya tanya, akhi, berapa hari lalu supaya menghilangkan perasaan su'udzon ya, sangka buruk, sempat antum lewat dan ana tegur. Kenapa antum nggak jawab salam? Dia jawab dengan polosnya, ana nggak tahu Ustaz. Dia ngomong gitu. Ana nggak tahu Ustaz. Ana bahkan tidak dengar antum mengucapkan salam. Jadi bisa saja orang subhanallah dengan kesibukan dan banyaknya beban pikiran, bahkan dia tidak tahu siapa yang lewat di sebelahnya. Mungkin Anda pernah alami itu. Gitu kan? Kita harusnya bisa maklumi, ya, Allahu a'lam. Jadi kita cari tahu mungkin ada sebab-sebab tertentu, ya dia sempat minta tolong sesuatu, atau mungkin kita pernah mengangkat intonasi suara kita agak tinggi, atau kita pernah seperti memojokkan dia di depan teman-teman di kantor, padahal kita tidak bermaksud, kan bisa saja begitu. Insya Allah kalau kita tahu sebab masalah teman-teman sekalian lalu kita perbaiki akan selesai. Allahu a'lam. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky 22 tahun pelajar. Apakah pada saat selesai azan adalah waktu doa yang mustajab? Jika iya, waktunya mustajab, apakah kita boleh berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan dan butuhkan? Terima kasih Ustaz. Iya, jelas iya jawabannya. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, doa antara azan dan iqamah tidak tertolak. Artinya mustajab, gitu kan? Artinya mustajab. Dan Anda boleh sampaikan apa saja. Yang penting ingat, minta sesuatu yang baik dan sopan kepada Allah. Kan gitu. Kita sudah ajarkan adab-adab doa ya. Sudah berapa kali kita sampaikan. Bukan ajarkan sebenarnya sih, berbagi. Teman-teman sekalian, bahasa tadi ya. Kita berbagi. Jadi Anda harus mulai dengan memuji Allah. Alhamdulillah, minimal sekali Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang sering kita buka dalam iftitah. Dalam pembukaan ceramah kita ya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan semoga salawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah, utusan Allah Nabi besar Muhammad SAW. Anda ucapkan itu Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lalu Anda mulai masuk untuk menyampaikan hajat Anda. Dan ingat, jangan minta yang haram. Hindari makanan, minuman, pakaian haram agar bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Gilang 22 tahun Jakarta, karyawan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menjamak sholat ketika acara wisuda atau acara lainnya yang diadakan sekali seumur hidup agar make up tidak terhapus? Apakah jika sholat ketika membasuh muka bisa diganti dengan memercikan air saja? Jazakallah khairan. Bagus ini kepolosan penanya bertanya sebenarnya. Tapi saya melihat teman-teman sekalian tidak ada hajat untuk itu. Karena apa susahnya kalau pada saat wisuda pun kita sholat? Walaupun sekali seumur hidup. Berarti kalau Anda menikah pun sama. Jamak sholat. Gitu kan? Ini kan perlu ditelusuri dulu hukum-hukum syar'inya ya. Ada beberapa keadaan dibolehkan oleh para ulama. Seperti misalnya terjadi gempa, bencana alam lah ya. Jamak oke. Dokter, dia mau operasi dan operasinya kemungkinan berjalan berapa jam.
mungkin dioperasi dari jam 11 pagi, mungkin selesainya jam 4 sore misalnya, 4-5 jam dia operasi. Tidak bisa berhenti, kalau dia berhenti mungkin bisa meninggal orang ini. Di situ dia boleh jamak. Ya kan? Contoh, nanti dia sholat di waktu asar, dulu sampai asar misalnya. Atau orang pasien sendiri yang mau dioperasi. Mungkin dia akan dikasih obat bius, dia tidak akan sadar. Mungkin dia sadarnya nanti maghrib. Maka dia jamak duhur sama asar, misalnya dioperasi di waktu duhur ya. Contoh saja, itu mungkin. Tapi kalau hanya wisuda, ya, ini saya rasa Anda bisa wudhu sebelum Anda make up, misal. Kalaupun make up ya, ini. Saya pribadi nggak melihat itu, nggak melihat harus ada make up gitu. Tidak ada hubungannya sebenarnya. Rapi iya mungkin. Tapi ini kan bisa jadi tabarruj nanti ya. Anda mungkin, tabarruj maksudnya memamerkan keindahan. Ini dilarang dalam agama sebenarnya. Terutama kaum wanita. Tapi yang Anda bisa lakukan adalah, Anda wudhu dulu, kemudian Anda pakai baju wisuda itu misalnya. Setelah itu Anda tahan wudhu Anda. Usahakan Anda dalam keadaan wudhu. Gitu kan. Dan Anda sholat saja. Di waktu sholat itu kan sebentar. Sholat itu sebentar. Saya pun pernah ikuti wisuda. Ada penjelasan dari rektor, dari wakil rektor, dari siapalah, dekan atau apa, menyampaikan segala macam. Terakhir nanti baru dipanggil nama satu persatu. Itu puncaknya. Puncaknya di situ. Anda dipanggil ke atas panggung, Anda dikasih kan penghargaannya. Itu puncaknya sebenarnya. Yang lain itu kan cuma pelengkapnya acara wisuda itu. Kan begitu. Atau mungkin ada yang ditampilkan pada satu dari kampus. Itu kan cuma pelengkap. Tidak harus Anda, Allahu alam, yang saya tahu, menunda sholat apalagi menjamak seperti itulah. Dan tidak boleh air wudu membasuh wajah diganti dengan memercikkan wajah. Ini subhanallah ada kisah nyata ya. Saya mau berbagi kepada ukhti yang bertanya ini dan kepada seluruh pemirsa kita tentunya insyaallah. Di Saudi itu ada satu wanita sampai diberikan judul untuk kisah wanita ini. Dia anak gadis, cantik, terkenal dari keluarga kaya, terhormat dan sangat solihah, terkenal. Banyak laki-laki yang ingin melamarnya. Subhanallah, ringkas cerita dia menikah. Judulnya itu ditulis oleh para orang yang menyusun ceritanya itu, malam pertama di surga. Seperti itulah. Subhanallah, dia di make up seperti umumnya pengantin wanita. Dan ini mungkin wajar kalau di make up di sini ya, karena dia mau ketemu sama suaminya nantinya. Dan bukan untuk dipamer di depan laki-laki. Karena kalau pernikahan syar'i tentunya tidak perlu dipamer wanita mempelai perempuan di depan laki-laki ya. Tapi mereka bersama dengan tamu perempuannya kalau mau sesuai dengan syar'i. Ya, karena kami punya WO syar'i ya, di Mawaddah Indonesia itu. Kalau Anda datang ke webnya, kita di situ punya WO juga. Dan saya tekankan teman-teman agar selalu buat pernikahan syar'i dengan cara dipisah dengan hijab. Maka mempelai perempuan sama tamu perempuan, mempelai laki-laki sama tamu laki-laki, kan begitu. Jadi kalau ini mungkin didandan, seperti itulah ya. Yang jelas teman-teman sekalian, wanita ini subhanallah, dia didandan nih. Boleh habis asar, karena pernikahannya habis maghrib kan gitu. Subhanallah, didandan-dandan, karena sebagaimana Anda tahu, kadang-kadang habis 2 jam, 3 jam, azan maghrib. Sudah dengar azan, ada masjid dekat gedung acara itu. Dan dia tiba-tiba si mempelai perempuan ini ingat, kalau dia tidak punya wudu, dan dia harus sholat maghrib. Maghrib waktunya pendek gitu kan. Sekarang make up sudah rapi di mukanya. Maka dia pun berkata pada ibunya, benar ibunya di situ, "Ibu, mohon maaf, ini sudah maghrib, saya belum wudu, lupa saya wudu tadi. Mesti kan wudu dulu sebelum make up, supaya pada saat tiba waktu sholat tinggal sholat kan gitu." Yang terjadi teman-teman sekalian, kata ibunya, "Sudahlah, nanti aja kamu jamak sholat." Dia bilang, "Ibu, tidak ada uzur untuk saya jamak sholat. Maka mohon maaf, saya harus berwudu." Ringkas cerita, setelah berdebat, ya, bukan berdebat negatif ya, tapi saling menyampaikan argumentasi, tapi si anak ini dengan soleha, karena soleh dia dengan santunnya menyampaikan penyampaian pada ibunya, hanya ibunya setuju. Ringkas cerita, dia wudu kembali, maksudnya dia bukan wudu kembali, dia wudu, kemudian dia basuh wajahnya, kemudian dia sholat. Kata ibunya, "Baiklah nak, cepat sholat. Mudah-mudahan kita sempat kembali memperbaiki makeup yang kena air itu." Dia sholat. Subhanallah, di rakaat pertama, di sujud pertama, anak ini tidak bangun-bangun. Dipanggil oleh ibunya, "Nak, ayo nak, cepat nak." Nggak jawab-jawab. Sudah sampai 10 menit nggak jawab-jawab. 15 menit nggak jawab-jawab. Akhirnya ibunya datang, disentuh, meninggal ternyata. Subhanallah, maha suci Allah. Allah ingin tutup dia hidupnya dengan husnul khatimah. Bayangkan teman-teman kalau tadi dia ya tidak berwudu dan tunda sholatnya. Tidak punya udzur. Tapi justru ajalnya datang dalam kondisi husnul khatimah. Ini cuma berbagi saja ya. Selanjutnya pertanyaan dari Khalif 23 dari Malang, pegawai swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mengajak akhwat untuk ta'aruf sebelum khidbah? Mohon doanya Ustaz untuk bisa disegerakan pertemuan dengan jodoh. Ta'arufnya seperti apa dulu? Kita harus jelaskan rincian ta'aruf apa ini.
Karena sekarang ini di zaman sudah mulai tenar pengajian dan istilah-istilah pengajian, akhi, ukhti, antum, ya, antunna dan segala macam. Ini sudah ada bahasa-bahasa ini. Maka dikemas juga nih kata-kata yang lain ini. Sampai pacaran ada istilah ta'aruf islami. Nah, ini unik benar ini, hanya untuk mengubah istilahnya gitu kan. Bulan tahun diubah, ya gitu. Menjadi istilah-istilah syar'i. Seakan-akan itu istilah syar'i gitu kan. Maka milad lah dan segala macam gitu kan. Ya, sebenarnya sama saja. Yang tadinya bahasanya itu tidak islami sekarang diislamikan. Seperti itulah. Ini teman-teman sekalian harus dirincikan dulu. Seperti apa yang dimaksud dengan ta'arufnya. Kalau dia masukkan ta'aruf adalah Anda kirim biodata, ya kan gitu. Kami tadi yang saya bilang di Mawaddah Indonesia itu kami punya itu. Jadi solusi nikah syar'i ya. Anda kalau masuk pertama mau daftar di web kami di Mawaddah Indonesia itu Anda akan temukan di situ ada masukkan nama, kriteria, segala macam, biodata Anda lengkap di situ ditaruh semuanya. Sudah selesai Anda taruh foto Anda, tapi foto Anda akan jadi amanah di sisi kami. Saya sudah tekankan kepada semua teman-teman kita, saya pun begitu sebagai pemilik di sini, maksudnya pendiri daripada Mawaddah dan juga teman-teman yang sedang bekerja membantu kita, Masya Allah, semoga Allah berikan mereka pahala. Semuanya ini kita tidak boleh lihat foto yang ada di situ. Yang boleh lihat hanya orang yang sedang ta'aruf saja. Itu pun nanti setelah dikasih semua biodatanya lengkap, ya, kemudian nanti dia baru cari kriteria yang dia inginkan sesuai dengan umur kah, suku kah, atau domisili kah dan seterusnya. Kalau dia klik dia akan isi semua. Nanti setelah itu nama dia akan terdaftar, dia kayak dapat seperti password khusus buat dia. Kemudian barulah di situ akan biodata dia akan mulai ya kalau bahasa saya mungkin tanda kutip di sini tersebar ya, sudah mulai ada. Nanti akan ada yang kirim kepada dia ingin ta'aruf satu, atau dia kirim ada biodata yang dia ingin dia kirim ke ta'aruf kepada orang itu. Kalau itu terima terjadi komunikasi. Itu pun komunikasi mereka ini adalah kami memantaunya di sini, tidak bisa sembarangan. Nah, itu ta'aruf yang kita coba arahkan kepada syar'i. Nanti kita kerucutkan hanya 11 pertanyaan yang mereka boleh tanya. Setelah itu mereka akan kerucut kepada pernikahan saja. Istikharah mereka pernikahan. Nah, di saat itulah baru mereka tentu bisa melihat foto ya, supaya mereka tahu, dan setelah itu boleh nazar syar'i selanjutnya. Tapi kita coba pandu semampu kita gitu. Nah, kalau ta'aruf yang dimaksudkan adalah seperti itu, oke. Tapi kalau ta'aruf Anda cuma mengganti nama pacaran menjadi ta'aruf, oh saya ta'aruf sama dia, datang malam Ahad atau malam Minggu ke rumahnya, ajak keluar, pergi bioskop, pergi kuburan, ya, pergi kemana-mana, gitu kan. Akhirnya melakukan kemaksiatan, maka itu bukan ta'aruf yang dimaksud, ya. Mohon maaf bagi penanya, saya coba merincikan karena ini saya coba lebih umum ya. Tapi kalau ta'aruf tadi sebelum khidmah yang dimaksudkan adalah Anda lebih banyak tahu tentang keluarganya, tentang segala macam, maka tidak ada pelanggaran syariah, insya Allah masih boleh. Saya akan berikan teman-teman 5 kiat untuk ta'aruf Islami, ya. 5 poin. Poin yang pertama adalah Anda boleh nazar syar'i, melihat syar'i. Bagaimana itu? Yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan saja. Kalau Anda suka, Anda boleh minta izin datang ke rumahnya untuk nazar syar'i. Bagi laki-laki dengan santun minta itu, dan bagi akhwat kalau ingin membuka diri, mereka buka diri. Dan tidak boleh dari dua pihak ini yang nazar, tidak boleh kecewa. Kalau ada salah satu pihak tidak setuju. Misal, laki-lakinya sudah melihat tidak cocok, maka dia pindah ke tempat lain. Tapi dia harus jaga amanah itu. Tidak boleh cerita di luar, oh si fulana pernah saya lihat tuh rambutnya keriting lah, apalah segala macam, nggak boleh. Itu amanah, dia sudah lihat. Atau misalnya dari pihak akhwatnya, dia sudah suka sama laki-laki, tapi atau si laki-laki ini sudah suka perempuan ini, tapi perempuan tidak mau misalnya. Maka dikasih jawaban tidak mau. Dan saya sarankan pada saat nazar syar'i ini, kalau cocok sampaikan pada saat itu, kalau tidak cocok sudah bilang mungkin tidak apa-apa, bisa ikhtiar dengan yang lain misalnya, dengan bahasa-bahasa santun. Yang kedua, Anda kenali keluarganya. Kenali keluarganya. Nah, kenali keluarganya ini teman-teman sekalian, dari keluarga ayah saya dan keluarga ayah istri saya itu akan nanti mewariskan fisik. Dari keluarga ibu saya dan ibu istri saya akan menurunkan karakter atau sifat. Jadi kalau kita lihat umumnya keluarga ini, oh ternyata orang berpendidikan semua. Itu kayak ada ciri khas itu gitu loh, ya. Berpendidikan kah atau apalah ya, orangnya terkenal baik-baik, kita kan bisa tanya secara umum. Kemudian yang ketiga, lingkungan, ya.
Lingkungannya seperti apa? Kalau lingkungannya, misal lingkungannya itu, kita boleh bertanya di sini, kita mengatakan, maaf, kalau malam Ahad biasanya kemana ya? Kegiatannya apa? Atau kerja di mana? Kerja di sini. Baik, kalau lagi liburan, di weekend itu, di Sabtu Ahad, kegiatannya apa saja? Oh, saya biasa ke karaoke, saya biasa ke diskotik, saya biasa jalan-jalan sama teman-teman saya ke pantai, misal. Anda kan sudah bisa nilai. Atau dia bilang, oh saya nggak kemana-mana, biasanya sih saya ikut tablik akbar, saya ikut taklim, saya gabung sama teman-teman yang punya kegiatan sosial gitu kan. Atau saya punya orang tua di rumah yang sudah tua, saya berbakti sama mereka. Anda kan bisa nilai di sini. Kemudian yang keempat, ya karena ini berpengaruh sekali lingkungan ya. Jadi jangan pernah teman-teman Anda menjadi pahlawan. Ini pahlawan yang tiba-tiba dia jauh dari agama dan mengatakan, tidak apa-apa deh nanti saya coba ubah dia. Bisa. Kita mau menikah dengan bahtera baru, semua perlengkapan baru. Jangan bawa rongsokan. Ya, jangan bilang nanti saya perbaiki, nanti baru dia sholat, nanti baru dia berubah. Enggak. Kalau dia bilang, nanti setelah nikah sama kamu saya akan berubah, itu enggak usah. Baik, silakan ikhtiar orang lain. Kita cari yang sekalian tidak usah lagi kita mengubah dia. Gitu loh. Ini penting. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, setelah kenali lingkungan tentunya, Anda fokus ya. Fokus ta'aruf itu kalau sudah ada kecenderungan. Ini yang keempat ini penting juga. Fokus. Jadi kalau misalnya Anda sudah ta'aruf, sudah nazar, lagi proses khidbah, nggak usah lagi bercabang. Nggak usah lagi buka ta'aruf sana, ta'aruf sini, ta'aruf sana. Itu jadi repot nanti. Anda tidak akan tertuju kepada pernikahan. Karena ada beberapa kali saya temukan beberapa orang ikhwah gagal pernikahannya. Kenapa? Karena terlalu banyak mau nazar. Oh, ini sudah cocok. Tapi kayaknya siapa tahu nanti tetangga yang satunya lebih cantik. Oh, mungkin yang sana yang datang lebih bagus gajinya dan seterusnya. Nah, fokus saja. Yang penting kata Nabi SAW wasiatnya jelas. Ya, kalau bagi perempuan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau telah datang kepada kalian hai para wanita dan wali wanita, laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Juga bagi laki-laki wasiatnya Nabi SAW begitu. Tungkahul mar'a li arba'ah. Wanita dinikahi karena 4 hal. Limaliha karena kekayaannya, di nasabiha karena jalur keturunannya, li jamaliha karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Fadhfar bidzati din taribat yadak. Fokus kepada yang punya agama maka hidup akan bahagia. Yang terakhir yang kelima istikharah. Ini teman-teman bisa dalam 1 hari bahkan Anda lakukan. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim itu dalam lihat hari ini cocok, dia cari tahu informasi keluarganya langsung ya, kemudian dia fokus ke orang ini saja, dia istikharahkan, sore atau malam sudah bisa jadi suami istri. Mereka nggak rumitkan masalah itu. Karena pernikahan ibadah dan tidak ada hubungannya dengan prestasi dunia. Itu yang saya tahu. Semoga insya Allah di sini minta didoakan. Semoga insya Allah jodoh Anda cepat. Dan saya bukan cuma itu. Saya berdoa kepada seluruh yang mengikuti acara kita. Semoga semua hajat Anda dunia dan akhirat dari yang kebaikan Allah kabulkan insya Allah. Allahumma amin. Dan yang tidak kalah penting pada malam ini adalah malam-malam Ramadan. Kita memohon kepada Allah SWT. Semoga nama kita dihapus semua dari api neraka. Dan Allah daftarkan kita termasuk orang yang masuk surganya tanpa hisab. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Naila, 38 tahun, dari Tangsel, ibu rumah tangga. Afwan bertanya, ketika kita baca Al-Quran, ada ayat yang berbunyi sujud, seperti Ar-Ra'd ayat 10, apakah kita harus bersujud? Tapi kalau kita harus bersujud, sedangkan kita tidak sedang bersuci atau berwudu, bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Yang saya tahu sunnahnya sujud. Ya. Yang dalam hadis Nabi SAW berbunyi, kalau seseorang di antara kalian atau seseorang membaca ayat sujud dan dia sujud, maka syaitan di sebelahnya menangis sambil mengatakan, orang ini disuruh sujud oleh Allah maka dia sujud, dan aku disuruh sujud, aku tidak sujud. Seperti itulah. Ya, karena dia pengikut iblis. Maka sunnah Nabi SAW untuk sujud. Ya, itu yang saya tahu. Orang dalam keadaan tidak suci, ya, sebaiknya tidak usah. Sebaiknya tidak usah. Allahu a'lam. Selanjutnya, Arin, 21 tahun, mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengajak ayah untuk mau belajar baca Al-Quran? Karena seumur hidup saya belum pernah melihat ayah membuka mushaf dan membacanya. Namun beliau sudah mulai berubah dengan ke masjid setiap sholat siang dan malam. Insya Allah saya sudah belajar Al-Quran dan memperbaiki bacaan sejak tahun lalu dan ingin mengajarkan pada orang tua. Jazakallah khairan. Saya ingin balik tanya dulu, dan Anda jawab sendiri tentu dalam diri Anda saja ya. Sekarang, apakah ayah Anda memang tipologi orang yang mau mendengar dari anaknya? Selama ini beliau sering minta saran nggak dari Anda?
Sering ajak diskusi nggak? Kalau jawabannya iya, maka silakan Anda ajarkan. Bilang aja, ayah, saya udah belajar ngaji. Ayo belajar ngaji yuk ayah. Ada sebagian orang tua mau begitu diajak sama anaknya, malah dia bangga gitu kan. Tapi kalau tipologi ayah Anda ini bukan orang yang mau mendengarkan anak, terbukti Anda tidak pernah diajak musyawarah, ya, terbukti tidak pernah tidak pernah sama sekali melibatkan anak dalam perkara beliau, maka berarti percuma. Anda biar ajak dia malah dianggap penghinaan. Anda boleh gunakan orang ketiga saja. Seperti misalnya di masjid ini ada satu orang yang mungkin sebaya dengan ayah, Anda bisa ketemu, ya, Anda bisa, dan dia mengaji bagus, misalnya Anda tanya-tanya di masjid, oh ternyata orang ini bagus bacaannya. Sampaikan apa adanya. Paman, mohon maaf saya mau sampaikan sesuatu, ayah saya belum pernah saya lihat mengaji. Siapa tahu beliau bisa belajar di tangan Anda dapat pahalanya. Misal contoh, ikhtiar, sambil kita doakan. Ya, tapi saran saya teman-teman sekalian, jangan dulu ambil keputusan untuk mengajarkan ayah ini atau orang tua. Sini ayah ya dikatakan ya. Ya. Sebelum Anda pastikan, jangan sampai mungkin Anda bilang belum pernah buka mushaf, mungkin beliau buka mushaf pada saat Anda lagi tidak ada. Jangan sampai ayah Anda seorang qari, kita tidak tahu, gitu kan? Ada orang subhanallah tidak banyak bicara, tapi pada saat dia baca Quran suaranya indah sekali. Jadi saran saya juga ini perlu dipastikan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi, 39 tahun, dari Semarang, akunting. Saya pengen resign, tapi selalu ragu-ragu karena orang tua saya dan suami sudah tidak berpenghasilan. Gimana Ustaz? Kenapa mau resign? Kalau memang Anda menjadi tulang punggung keluarga, maka sebaiknya jangan resign, kecuali Anda kerja di tempat maksiat kepada Allah SWT. Dan juga saya lumpuh, sakit, di PHK, dan tidak ada pekerjaan. Sekarang Anda tulang punggung, dan pekerjaan halal, jangan ditinggalkan. Yang itu. Tapi kalau pekerjaan Anda haram, ya itu baru Anda ikhtiar. Allahu a'lam. Dari Ica, dari Papan, 32 tahun, ibu rumah tangga, bismillah. Ustaz, mau tanya, duduk yang benar itu seperti apa kalau sholatnya hanya 2 rakaat? Apakah seperti tahiyat awal atau seperti tahiyat akhir? Syukran. Ustaz, semoga kita semua selalu sehat. InsyaAllah. Allahumma amin. Gini istilahnya, duduk di antara 2 sujud atau tahiyat awal namanya iftirash. Menduduki punggung telapak kanan kiri dan kaki kiri, punggung kaki kiri, bagian bawah telapak kaki kiri, ya. Jadi kan ini punggungnya, ini bagian bawahnya didudukin, dan telapak tangan kaki kanan itu berdiri, kan gitu. Itu namanya duduk iftirash. Kalau Anda duduk tahiyat akhir namanya tawarruk, warak itu bokong, ya. Maka kita memasukkan tadi punggung kaki kiri kita, bagian bawah telapak kaki kita dimasukkan ke bagian bawah tulang kering, ya. Kalau tulang kering kita melintang, ini kita masukkan, dan kita duduk di atas tanah. Kalau Anda bertanya mana yang dipilih, ini khilaf di antara ulama. Kalau yang saya pegangi, setiap kali rakaat itu kurang dari 3 rakaat, misalnya 2 rakaat atau 1 rakaat, kayak witir 1 rakaat, atau witir yang 2 rakaatnya lalu salam, ya. Misalnya 2 rakaat salam, lalu 1 rakaat salam lagi. Nah ini 2 rakaat dan 1 rakaat ini duduknya iftirash, walaupun tahiyat terakhir. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah, dan kami berpegang pada itu. Tapi ada pendapat yang lain. Kalau saya tidak salah dalam mazhab Syafi'iyah, itu duduknya yang penting mau tahiyat, duduknya tawarruk. Ya, duduknya bokongnya di bawah, seperti witir 1 rakaat pun tetap duduk tawarruk. Salat subuh atau salat witir 2 rakaat juga duduknya tawarruk. Itu khilaf, dan Anda boleh pilih tentu. Insya Allah masing-masing punya dalil masalah ini. Selanjutnya Zaki Bakhtir 22 dari Condet Kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat mau bertanya tentang hukum zakat. Misalkan Ana mendapatkan uang warisan, apakah uang warisan ini juga wajib dizakatkan? Sedangkan saya belum berpenghasilan atau belum bekerja, dalam kurung baru lulus kuliah. Dan misalkan diwajibkan untuk membayar zakat menggunakan uang warisan tahun sebelumnya. Apakah wajib membayar juga di tahun depannya? Syukran jazakallah khair. Jadi tolok ukur mengeluarkan zakat bukan sudah kerja atau belum kerja, tapi apakah ada uang atau tidak, ada harta atau tidak. Kalau termasuk sumber harta adalah warisan, gitu kan? Jadi tidak harus Anda kerja dulu. Seperti ini bisa dapat warisan. Tentu kalau warisannya sudah mencapai nisab 85 gram emas dan dia sudah diniatkan, ya. Ini Zaki sudah meniatkan untuk haul. Misalnya tadi saya kasih
Pertanyaan pertama tadi kan masalah zakat tuh. Kalau Ramadan tahun lalu, Anda yang sedang ikuti acara ini, niatkan awal haul, berarti Ramadan sekarang kan sudah masuk haulnya. Nah, maka tinggal dihitung. Warisan itu mencapai nggak nisab? 85 gram emas, 85 juta gitu kan. Kalau kita hitung 1 juta, 1 gram misalnya. Ini misal contoh. Maka Anda keluarkan 2,5%. Jadi tidak harus punya pekerjaan dulu. Jangankan Anda yang baru lulus kuliah begini dapat warisan. Anak bayi lahir nih. Dia kan terus orang tuanya meninggal, dapat warisan banyak. Hartanya banyak, gitu kan. Maka di sini walinya boleh mengeluarkan zakat dari hartanya dia. Yang mengelola harta itu ya. Selanjutnya Rinto 28 tahun Palembang belum bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah melamar seorang akhwat namun ditolak dengan alasan yang tidak syar'i. Padahal saya sudah bersungguh-sungguh dan berniat menikah untuk menebus dosa zina pada waktu saat saya pacaran. Apakah saya sudah lepas tanggung jawab dari dosa zina saya dengan dia? Atau saya harus kembali lagi untuk melamarnya sampai saya bisa memenuhi syarat dan maharnya akhwat tersebut, mohon solusinya. Enggak, tidak harus melamar dia. Kalau Anda sudah taubat nasuha dari zina itu, dan Anda melamar orang yang sama dengan niat ayo mengajak taubat kita nikah saja, dia tidak mau, ya sudah, tinggalkan saja. Menikah saja dengan orang lain insya Allah. Itu saran saya. Dari Anggi 23 tahun Jakarta belum bekerja. Ustaz, di bulan Ramadan ini apapun kegiatan terhitung pahala sekalipun tidur. Apakah main gitar dan bernyanyi juga sama? Kalau tidur, kita nggak bisa katakan tidur berpahala karena dia mubah, ya. Tetapi Anda kalau lagi tidur di bulan Ramadan lagi puasa, Anda sedang berada di ibadah puasanya. Karena kan mulai dari sahur sampai buka puasa kan itu ibadah, itu kan dalam puasa. Berarti kita duduk, kita jalan, ini tetap ada pahala puasanya, rangkaian puasa. Tapi tidurnya sendiri bukan ibadah karena tidur orang puasa gitu, ya. Tidur mubah, kecuali satu keadaan. Anda niatkan kalau tidur itu untuk ya menguatkan diri agar bisa ibadah, gitu kan. Misalnya Anda tidur siang misalnya, niat supaya nanti malam bisa tahajud. Nah itu bisa jadi ibadah tidurnya, yang mubah bisa menjadi sunnah. Kalau gitar dan bernyanyi, kenapa nggak baca Quran? Kenapa nggak berzikir? Kenapa nggak majelis ilmu? Kenapa harus gitar dan bernyanyi? Gitu kan? Saran saya lebih baik ditinggalkan. Pindah kepada yang jelas-jelas ibadah. Ya. Kemudian dari Muhammad Yogi, umur 25 tahun, dari Bandung, wira swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Ana mau menikah tapi Ana pesantrenkan dulu calon Ana. Ana pesantrenkan dia di pesantren salaf agar dia lebih mengenal salaf, dan Ana pun yang membiayai calon Ana pesantren. Sekarang calon Ana sudah 5 bulan pesantren, rencananya nanti pas calon Ana libur setelah Idul Adha Ana mau menikahinya. Tapi setelah menikah calon Ana mau lanjut pesantren sampai hafidh Quran atau target program TN, saya nggak tahu apa nih. Ya. Dan Ana pun membolehkan. Apakah Ana berdosa membiarkan istri Ana nanti pesantren? Apakah Ana berdosa tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang walaupun sementara? Dan bagaimana istri Ana nanti sebaiknya? Apakah berdosa juga tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri walaupun sementara? Mohon solusinya Ustaz. Ana nikahin saja atau Ana tunggu sampai 2 tahun karena program TN itu 2 tahun. Saran saya yang pertama nikah saja, gitu kan. Masalah masuk ke pesantren itu adalah keputusan di tangan Anda nanti sebagai suami. Ridho nggak dengan dia masuk pesantren, dan pesantren itu yang betul-betul bagus, terjaga sebagai amanah, nggak ada masalah. Ya. Itu masih boleh-boleh saja, bebas. Atau tidak usah dia ikut program itu, cukup sekarang untuk mengenal saja ilmu-ilmu agama. Nanti setelah menikah, Anda belajar sama-sama di rumah. Ya, panggil guru kah, atau ikut di pengajian, atau tablik akbar, atau majelis-majelisnya para ustadz-ustadz di kota Anda, insya Allah itu bisa. Lebih baik begitu. Tapi masalah dia di pesantren itu bebas. Itu hak di tangan Anda sebagai suami. Kesepakatannya insya Allah. Dan tidak dosa kalau Anda ridho dengan itu insya Allah. Selanjutnya dari Yusuf, 14 tahun, Poso, Sulawesi Tengah, pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya akun Instagram yang followernya agak gede. Apa hukumnya jika kita mengiklankan suatu produk milik suatu akun? Materi iklannya baik. Cuman feed akun pemilik produk tersebut menampilkan aurat, dan saya menandai dia di postingan iklan tersebut supaya
Sudah lama saya bimbang, kendati demikian banyak iklan yang saya tolak karena hal tersebut. Saran saya jangan, kalau ada kemaksiatan jangan. Tapi kalau Anda gunakan akun Anda untuk bisnis, boleh, tidak ada larangan masalah itu. Boleh saja. Yang penting tadi syaratnya yang diiklankan memang tidak ada hubungannya dengan maksiat, kan gitu. Jangan sampai buka pintu itulah, usahakan ya. Eka 33 tahun Jakarta Timur, ibu rumah tangga, apa hukumnya mempertahankan suami yang sholatnya bolong-bolong, suka nongkrong, padahal umur dah hampir 50 tahun, belum punya momongan. Saya takut cerai Ustaz. Tolong ya. Ini minta kepada admin, tolong min, saya ingin sekali mendengar jawaban dari beliau. Baik. Kalau saran saya, Anda sudah bertahan cukup lama ini. Umurnya ibu 33 tahun, suami 50 tahun. Untuk apa cerai? Nggak usah bercerai di sini, ya. Karena di sini kan apa hukumnya mempertahankan rumah tangga? Boleh, bagus, nggak ada masalah. Sama masih bolong-bolong sholat, ya nasihatin. Jadikan sebagai ajang dakwah. Jadi ajang dakwah, kecuali dia memungkiri sholat. Nggak ada sholat. Masih 20 tahun, siapa tahu sudah menikah ya. Anda punya selalu Anda hubungan biologis di siang hari Ramadan, maka selain tobat Anda harus ya bebasin budak, karena tidak ada budak sekarang, pindah ke yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau Anda tidak bisa juga, maka Anda memberi makan 60 orang miskin. Allahu'alam. Yang terakhir, Safitri 19 tahun Jakarta Timur, mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya apa boleh berwudu di kamar mandi, sedangkan kamar mandi saya dekat dengan klosetnya sekitar 1 langkah. Sedangkan saat mau berwudu harus mengucapkan basmalah dan tidak ada tempat lain di rumah saya untuk berwudu selain di kamar mandi tersebut. Mohon penjelasannya, jazakallah khair. Ini sudah saya jawab ya. Jadi insya Allah boleh. Kalau masih di wastafelnya, ya. Jadi insya Allah ya, bukan di klosetnya, di shower atau di wastafel boleh. Dan saya pernah ceritakan masalah itu ya. Saya pernah tanyakan sendiri kepada guru saya, Syekh Shalih Suhaimi hafizahullah. Beliau pernah menikah, istrinya, salah satu istrinya karena beliau poligami, adalah orang kita. Dan sampai sekarang, Masya Allah, mudah-mudahan selamanya bersama. Sudah sekitar di atas 12 tahun pernikahan mereka dan punya anak perempuan, Allah kenal di Madinah. Beliau pernah masuk kamar mandi lalu baca basmalah pada saat di wastafel. Lalu istrinya waktu itu masih belum mengerti bahasa Indonesia, awal menikah sekitar 12-13 tahun yang lalu. Di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta, karena kebetulan suite room, saya duduk di ruang tamunya. Istrinya dari dalam ruangan tertutup ya, mengatakan, Ustaz tolong tanyakan kepada Syekh, tadi dia waktu di wastafel mau wudhu baca basmalah, apa memang boleh baca bismillah dalam kamar mandi? Kata beliau, sampaikan, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalau itu boleh, asal bukan di klosetnya. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam, gitu kan? Itu yang saya tahu. Baik teman-teman sekalian, sudah kurang lebih jam 21 lebih 10 menit, kita cukupkan sampai sini insyaAllah. Sampai ketemu lagi insyaAllah di esok hari, di acara kita yang lain insyaAllah. Di sore hari tadi saya mau minta maaf, sekitar jam 16.30, tadi saya ada kegiatan di luar kantor, dan saya belum bisa tadi mengisi, yang mungkin kalau teman-teman sudah menunggu kita dicatat pahala oleh Allah SWT, bahasan bedah buku kita 31 sebab lemahnya iman ya, tapi insya Allah kita akan bahas di sore hari esok hari insya Allah. Buat saya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman di YouTube, terus follow kami, ya, terus subscribe kami, dan juga like, jangan lupa. Dan saya teman-teman kita sudah adakan survei sama tim, ternyata banyak sekali di antara Anda yang nonton tapi tidak subscribe ya. Jadi Anda coba di subscribe supaya dapat juga pahala dalam dukungan channel kita ini, sama-sama kita besarkan. Ini bukan channel saya saja tapi channel dakwah Islam. Dan saya harap juga Anda dukung semua channel dakwah untuk kebaikan, dan juga teman-teman di Instagram dan juga di Facebook terus follow kami dan juga sebarluaskan insyaallah informasi acara kita ini. Kita berharap insya Allah ini bisa menjadi salah satu channel yang bisa membantu menyebarkan dakwah tentunya, dan semoga Allah ikhlaskan niat kita. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.